Halo teman-teman, selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama gue Freddy Hartono. Di video sekarang gue bakal ngejelasin ke teman-teman semua basic dari menggambar di SketchUp. Oke, gimana kelanjutannya? Kita langsung simak aja video berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di dalam SketchUp-nya ya. Untuk pemulai SketchUp, kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa klik new di sini. No dulu. Oke, langsung kita mulai dari pengenalan tool-tool dasar yang ada di interface SketchUp ini. Yang pertama itu ada orbit. Nah, untuk orbit ini adalah ngegunainnya untuk ngelihat sudut pandang. Istilahnya kalau misalnya sudut pandang gua nih, karakter nih, ada karakter cewek nih di sini. Gua mau ngelihat, kalian tinggal klik kiri, habis itu kalian drag kirinya mau kemana. Misalnya kalian drag. Nah, jadi kita ngelihat dengan ngelihat si objek ini dengan titik pusat ya, objek si cewek ini kan. Nah gitu. Kalau misalnya kalian nggak mau, misalnya malas pencet dulu orbit ini, kalian bisa, cara simpelnya itu kalian tinggal klik scroll mouse, tekan scroll mouse yang ada di tengah mouse ini antara klik kanan sama klik kiri, kalian tekan, habis itu di drag ya tadi. Ini sama-sama aja sebenarnya. Nah gitu, kalau misalnya mau cara simpelnya begitu. Oke, yang lanjutnya ini ada pen. Pen ini untuk ngelihat, tadi kan sudut pandang ya, ini berarti untuk ngelihat keseluruhan kanvas. Misalnya kalian mau gerakin kemana nih, gini gini. Nah, misalnya ke sini mau gerakin kanvasnya. Kalau ini kan yang tadi sudut pandang gini. Nah, ini untuk gerakin kanvasnya. Kalau misalnya shortcutnya itu, kalau kalian males atau kayak gue bilang tadi mencetnya kelamaan, kalian tinggal pencet lagi tombol scroll mouse. Nah, tapi kan kalau scroll mouse itu kalau misalnya kalian klik doang, itu akan jadi orbit. Tapi kalau misalnya kalian tambahin shift, ini akan berubah jadi yang ini, yang pen ini. Untuk ngegerakin kanvas ke kiri atau ke kanan. Nah, jadi tinggal scroll mouse ditambahin shift, itu akan jadi pen. Oke, di berikutnya itu ada zoom. Untuk cara ngezoom itu kalian tinggal klik 2 kali gitu. Untuk ngezoom, klik kiri 2 kali ataupun berapa kali sesuka kalian biar bisa jadi zoom. Atau misalnya kalau shortcut gampang itu kalian tinggal scroll mouse up atau down. Kalau up itu untuk ngedeketin, kalau down itu untuk ngejauhin dari objek yang kalian lihat. Nah, kalau window ini ada window zoom, di sini ada window zoom. Kalau window zoom ini lebih ke misalnya kalian seleksi kotak nih, ada kotak gini. Nah, berarti yang akan di zoomnya itu semua yang ada di kotak ini. Lihat ya. Nah, otomatis dia akan ngezoom yang ada di kotak tadi. Kalau misalnya gua kotakin di kepalanya, dia bakal ngezoom otomatis ke bagian kepalanya. Nih, gua klik dulu ya. Nih, zoom ke bagian kepalanya. Nah, gini. Kalau kacamatanya di zoom ke kacamata. Nah, di berikutnya di sini ada namanya ini apa ya, lupa lagi gua. Extend zoom. Untuk extend zoom ini ngembaliin ke zoom awal kalian. Misalnya tadi kan kita bagian kepala, kita klik di extend zoom ini bakal balikin ke karakter yang tadi, ke objeknya ini. Oke, lanjut di berikutnya ini ada previous. Untuk previous ini adalah untuk ngelihat zoom kalian yang sebelumnya. Misalnya kan gua ini zoom awal gua gini, habis itu gua jauhin misalnya sejauh-jauh mungkin. Nah, gua pencet previous, dia akan balik lagi ke zoom yang sebelumnya, itu zoom yang ada di muka itu. Nah, gini. Itu adalah zoom previous. Nah, untuk kalau di sini ada position camera, itu tuh sama kayak kita ngeletakin karakter kita mau di mana gitu. Misalnya gua mau ngeletakin karakter gua di sini nih. Kan ini ada gambar nih kayak orang. Nah, gua jadi otomatis jalan ke sini. Nah, di sampingnya ini ada look around. Nah, untuk look around ini sebenarnya ngelihat pandangan kita sebagai orang gitu. Jadi kita sebagai orangnya. Nah, gini. Ini sebenarnya hampir sama kayak orbit tadi, tapi kalau orbit kan kita ngeposisiin ininya, kita bakal ngemuterin objeknya itu kan, kita yang berputar ke objek. Tapi kalau look around ini kita yang sebagai pusat putarannya itu, jadi kita ke kiri atau ke kanan. Nah, gitu.
Kalau untuk walk ini, ada walk ini sebenarnya hampir sama kayak artinya yang berjalan ya. Walk ini jalan, kita jalan, kalau misalnya kita mau jalan ke depan kita tinggal slide, klik kiri, slide ke atas untuk ke depan, ke bawah untuk ke belakang, dan kiri kanan untuk, atau ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau misalnya kita posisiin orang kita di sini gitu, kita look around ke orang yang objek cewek ini. Nah, kita walk, kalau kita ke atas kita bakal ngedeketin ke dia. Kalau misalnya kita slide ke bawah, kita bakal ngejauhin dari karakter dia. Nah, gitu. Nah, berikutnya ini ada isometri. Untuk kalian anak teknik pasti udah tahu nih apa itu isometri. Isometri ini pandangan dari perspektif 3D-nya. Jadi kalau misalnya ada suatu objek tuh, kalau misalnya di sini gua gambar deh objek kotak. Nah, ini kan pasti disebut isometrinya nih. Isometri dari kotak tersebut. Kalau misalnya kan ini atas, gua pencet ini, dia bakal otomatis ke pandangan 3D atau isometri. Nah, kalau top ini adalah untuk ngelihat pandangan dari pandangan atasnya itu, pandangan atas benda. Kalau untuk ini adalah front, berarti pandangan depan bendanya, dan untuk ini adalah side-nya, side right or left. Nah, ini untuk belakangnya. Oke, lanjut. Di sini ada tool. Tool berikutnya kan ini lebih bar ini tuh lebih fokus ke pandangan yang ada kayak gambar rumah ini. Kalau yang berikutnya ini ada selection tool. Selection tool ini untuk ngeseleksi objek, kan namanya juga seleksi ya. Ngeseleksi objek untuk misalnya nanti untuk bisa untuk dipindahin atau di rotate, itu fungsinya selection tool. Berikutnya ini ada eraser. Eraser ini untuk ngehapus line. Line nanti kan di sini ada line nih untuk ngegambar line. Nah, di sini eraser ini fungsinya misalnya kita mau hapus nih line ini, otomatis objeknya akan terbuka gitu. Jadi kayak bentuk kotak tapi nggak ada. Nah, kalau misalnya kita tambahin di sini lagi, tambahin line, nah dia akan tertutup lagi. Misalnya contoh deh, gambar garis di sini. Nih, kan udah ada nih. Kalau misalnya kita misalnya jangan lurus gini deh biar ada miring-miring gitu. Nah, ini salah nih ngegambarnya. Nah, kalian mau hapus, tinggal klik aja eraser ini, klik klik garis yang mau dihapus. Nah kan kehapus. Untuk shortcut tool ini tuh kalian pencet E aja. Jadi kalau misalnya kalian mau langsung tinggal E. Nah, hapus, hapus, hapus. Oke. Nah, berikutnya itu ada line. Di sini tuh line ada dua ya, line untuk kalau yang ini tuh untuk garis lurus aja. Untuk garis lurus. Nah, kalau yang ini untuk kayak acak-acakan lah, freehand gitu nih. Nih, untuk kalau kalian mau gambarnya shape-nya nggak berbentuk, kalian pakainya yang freehand. Ini ada dua kan line. Nah, untuk shortcutnya itu L. Untuk line yang lurus itu L. L untuk yang lurus itu L. Jadi kalau misalnya kalian mau biar cepet, kan pasti kalau seorang drafter itu harus cepet ya ngegambar, waktu juga. Kalian tinggal pencet L. Nah, gambar aja mau gimana. Nah, gitu. Oke, lanjutnya di sini kan tadi udah yang garis lurus, di sini adalah untuk ngebuat garis lengkung atau arch ya, yang biasa disebut busur. Arch. Kalian bisa gambar misalnya gini nih. Ini kan ada busur nih, kalian pilih dulu untuk pusat putarannya itu mau di mana. Nah, berarti ini udah jadi titik senternya. Habis itu kalian gambar aja deh. Misalnya mau berapa derajat. Misalnya mau 90 derajat, kalian tinggal klik. Kalau misalnya mau 45 derajat, kalian tinggal klik aja 45. Nah, habis itu kalian perhatiin di sudut nih, di sudut kiri kanan bawah ini kan ada kayak angle gitu tuh. Nah, kalian tinggal klik aja di situ mau berapa derajat. Kalau bisa perhatiin deh kan di bawah itu ada 60 derajat, 90 derajat, kan tinggal misalnya mau 45. Isi 45 ini udah jadi dari titik pusat tadi itu udah 45 derajatnya ini. Gitu. Oke, lanjut. Ini juga sebenarnya hampir sama 2 poin. Kalau misalnya 2 poin, kalian pilih titik awal dan titik akhirnya dulu, baru nentuin sudut atau radiusnya atau degree-nya gitu. Kalau 3 poin juga ini hampir sama ya.
Nih kita klik titik awal sama titik akhirnya, habis itu pilih misalnya mau satu putaran gitu atau mau berapa putaran, 270, itu terserah kalian. Oke, udah deh lanjut. Nah, di sini itu ada save. Kan kalau misalnya tadi line itu cuma ngegambar satu-satu, nah kalau misalnya save ini udah kalian udah ngegambar otomatis jadi berbentuk gitu deh. Nah, kita misalnya milih yang rectangle kotak, kita klik gini. Kalau misalnya mau klik circle, ada juga circle, klik circle, ataupun polygon kalau misalnya mau bentuk segi 6 tinggal klik aja. Nah gini. Nah yang berikutnya ini salah satu tool yang paling perlu ya pasti, soalnya nggak mungkin di SketchUp nggak pakai tool ini gitu. Ini ada extrude atau pull. Jadi kalau dari objek yang udah kalian gambar tadi itu pasti nantinya akan dijadiin sebuah objek 3D. Nah untuk ngejadiin objek 3D nya ini kalian pakai tool ini, pull ini. Nah untuk ke atasin ataupun ke atas gini. Nah gini. Nah berikutnya ini ada tool offset. Nih di samping tool extrude ini atau press pull ada offset. Jadi offset ini dari namanya juga udah ngebuat, dari misalnya kan kalian offset nih udah ada garis nih, garis yang biru ini nih, yang warna biru. Kalian klik mau ke dalam atau keluar. Habis itu pilih aja mau offsetnya mau berapa mili atau sentimeter. Nah, lihat lagi ada di bagian kiri ini. Kiri bawah, kanan, sorry. Kanan bawah ini kalian pilih misalnya mau ke offset 5 atau 5. Nah, ini udah, ini tuh offsetnya udah 5. Nah, itu kan 5. Nah, 5. Nah, kita kalau misalnya itu buat extrude lagi misalnya mau ke atas. Sorry, bukan yang ini, yang luar. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Habis itu yang berikutnya ini adalah tombol untuk nge-move. Untuk nge-move. Nah, caranya itu kalian pertama pilih dulu select. Pilih yang mau di move-nya itu mana. Misalnya gua mau kubus ini, mau gua move. Ini kan ini jadi semua ya, biar nggak semua kita selectnya dari atas. Nah, habis itu untuk mau nge-move-nya kalian klik ini tool move-nya, kalian pilih titik perpindahannya, misalnya titik jadi titik pusat untuk perpindahannya gua di kiri bawah. Nah, ini jadi titik pusat perpindahan kalian. Habis itu pindahin misalnya mau ke sini. Nah, gitu. Oke, next. Itu ada rotate. Nah, untuk rotate ini untuk ya namanya rotate pasti muterin benda ya. Misalnya kalian mau muterin benda sedatar gitu. Berarti kalian pilih ya objeknya juga harus datar. Nah, misalnya gini. Habis itu kalian pilih titik keduanya ini untuk nitik, pilih istilahnya titik putarannya itu. Nah, gua misalnya klik di atas ini. Habis itu misalnya gua puterin mau kemana, mau ke kiri atau ke kanan. Nah, ini kalau kalian lihat kenapa bentuknya jadi kayak aneh gini nih kan. Ini tuh karena nggak select semua, nggak kepilih semua bendanya. Jadi kita harus select dulu. Kita klik lagi rotate, pilih titiknya putar. Nah, kan kalau gini semua jadi berputar ke arah datar gitulah. Kalau misalnya kalian mau ke atas atau ke bawah muternya, kalian berarti kliknya di bagian depan ini atau yang jadi bentuk busurnya itu kayak naik gitu dah. Kayak klik lagi di mana. Nah, jadi ini putarannya ke atas atau ke bawah. Yang berikutnya ini adalah scale untuk ngomong misalnya kalian dari ukuran ini mau, oh ini harus diperbesar nih 2 kali lebih besar dari benda aslinya. Kalian tinggal klik di mana aja posisinya, kalian klik 2, berarti 2 ini artinya 1:2, jadi diperbesar 2 kali. Nah, yang berikutnya ini adalah measure atau penggaris. Nah, ini untuk mengukur panjang suatu benda atau lebar. Ini kan misalnya gua klik di sini ya. Nih. Otomatis panjangnya itu ada 4/58 inci. Ini gua tadi bahas satuannya inci ya. Inci. Nah, habis itu yang berikutnya ini adalah untuk kayak ini tuh tool text ini tuh kayak untuk ngasih kalian penanda gitu. Misalnya ini tuh kubus apa. Nah, di sini kalau misalnya kalian gak ngasih teks, ini otomatis ngasih ukuran luasnya itu area. Tapi kalau kalian misalnya ngasih teks, misalnya ini atas atau tutupnya gitu, tutup, ini otomatis dia akan jadi tutup. Nah, ini jadi ngasih tahu ini tutup, ini misalnya
pintu gitu. Nah ini otomatis nunjukin bahwa isi ini tuh pintu gitu. Nah berikutnya ini ada paint bucket. Paint bucket ini salah satu komponen yang penting ya buat nanti kalau misalnya kalian mau ngerender ataupun mau yang buat animasi ini kan pasti nggak mungkin kalau misalnya kalian ngebuat animasi cuma warnanya kayak gini. Nah untuk paint bucket ini untuk ngasih warna atau tekstur. Misalnya di sini gua warna dulu deh ya kita tesnya. Nah di sini gua ngasih atasnya ini si tutup ini gua kasih warna merah. Nanti kalau di render jadi warnanya ini emang warna merah. Habis itu kalau misalnya gua ngasih misalnya dindingnya itu gua kasih eh, ini deh gua kasih ini. Nah jadi nanti waktu di rendernya juga jadi kayak gini warnanya gitu. Jadi kelihatan kayak real gitu, real. Nah gitu. Oke lanjut. Berikutnya ini untuk tool-tool yang berikutnya ini hampir sama kayak yang awal ya, yang ini untuk nge-orbit, pan, zoom, ataupun zoom extend. Nah kalau yang ini tuh untuk kalau misalnya kalian mau nambahin dari ngambil dari gudang atau warehouse 3D objeknya, kalau misalnya biasanya di sini tuh isinya kayak benda-benda yang udah pasti kayak kursi, kan itu kursi pasti gimana gitu udah ada bentuk patennya, ataupun bed atau kasur itu kalian bisa ngambilin dari dalam warehouse ini. Nah untuk di bagian tray ini mungkin gue jelasin di video berikutnya ya, soalnya ini termasuk penjelasan yang bakal panjang juga. Di sini ada komponen, style, tag atau layer, shadow, scene. Untuk sini ini untuk buat animasi dan oh iya instruksi di sini kan ada instruktur tuh. Di sini juga kalian pakai untuk ngebuat kalau misalnya kalian masih pusing sama fungsi dari tool-tool ini misalnya orbit. Ini gimana nih cara pakai orbit? Di sini ada dikasih tahu cara instruksinya gimana, pen juga cara penggunaannya gimana tuh pen tool. Atau misalnya kalian bingung cara nge-extrude atau press pull gitu. Di sini juga ada dikasih tahu cara-caranya tuh gimana. Mungkin segitu yang bisa gua bagiin ke kalian. Kalau misalnya ada kurang atau masukan, kritik dan lain-lainnya, boleh kalian cek di link deskripsi. Di situ ada pengisian Google Form untuk masukan dan saran buat gua ke depannya harus ngelakuin apa. Kalian boleh isi di situ. Dan juga kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh tanyain aja di sosial media gua juga udah ditaruh linknya di bawah. Oke, itu mungkin segitu yang bisa gua bagiin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.